Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Nurhalizah dengan NIM 230304280. Saya dari kelas 4 Rek AMGT 6. Nah, maksud dan tujuan saya kali ini adalah ingin membuat tugas UTS mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Baiklah, sebelum memulai menjelaskan materi, alangkah baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materinya saya akan paparkan Sebelum menjelaskan materi yang telah Bapak dosen berikan, saya akan menjawab pertanyaan yang sering saya dengarkan. Kenapa saya memilih program studi manajemen dan kenapa kampusnya harus di UMBRI? Karena prospek kerja program studi manajemen itu luas, guys. Tidak netap gitu, bisa di mana saja gitu. Manajemen itu ada manajemen keuangan, manajemen produksi gitu. Sedangkan kenapa kampusnya ada di UMBRI? Karena UMBRI itu salah satu kampus swasta terdebes di Riau. Jadi banyak orang yang pengen kuliah di UMBRI tapi terhalang oleh beberapa hal. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi adalah istilah yang sering digunakan manusia untuk membantu kehidupan sehari-harinya untuk mengkomunikasikan data dan menyebarkan beberapa informasi. Menurut William dan Sawyer tahun 2007, teknologi informasi adalah teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut menghasilkan video, suara, dan data. Perlunya teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu memudahkan kita mendapatkan informasi dari berbagai daerah ataupun dari berbagai negara. Yang kedua, memudahkan kita dalam pekerjaan. Pekerjaan bisa kita lakukan secara daring. Yang ketiga, memudahkan kita dalam berbisnis. Berbisnis bisa kita lakukan secara online. Yang keempat, kita bisa mendapatkan informasi lebih jauh lagi. Kita bisa berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu SI. SI atau Sistem Informasi adalah komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang diperlukan guna untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi atau etnis. Sedangkan menurut SID, pada jurnal Computer and Business volume ke-7 tahun 2013, sistem yaitu kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang hardware dan software. Hardware adalah perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data ke komputer. Contoh dari input adalah yang pertama itu keyboard. Keyboard adalah memudahkan kita untuk mengetikkan sesuatu, huruf, simbol, dan sejenisnya. Sedangkan mouse adalah perangkat kecil yang digunakan untuk menggerakkan pointer dengan efisien. Yang ketiga adalah mikrofon. Mikrofon adalah guna untuk merekam suara kita secara jelas. Yang keempat adalah scanner. Scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput seperti gambar dan lainnya. Sedangkan unit sistem adalah perangkat pengelola data yang terdiri dari komponen elektronik. Sirkuit dari unit sistem itu terletak pada motherboard atau mainboard. Selanjutnya saya akan bahas apa itu software. Software adalah perangkat lunak yang ada di komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca komputer atau dipasangkan ke dalam komputer. Jenis aplikasi perangkat lunak software itu terdiri atas 4. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua, perangkat lunak drive. Yang ketiga, perangkat lunak aplikasi. Yang keempat, bahasa program. Materi yang ketiga yaitu pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan di level manajemen adalah hasil dari proses mental seseorang yang membawa seseorang tersebut untuk memilih sebuah rangkaian aksi yang terdiri beberapa alternatif untuk memecahkan masalah yang ada. Tipe-tipe pengambilan keputusan itu terdiri atas 3 poin. Yang pertama itu tipe terstruktur. Tipe terstruktur merupakan keputusan yang rutin sehingga membentuk sebuah proses penyelesaian. Yang kedua itu tipe setengah terstruktur. Adalah gabungan antara tipe
terstruktur dengan tipe yang tidak terstruktur. Yang ketiga itu tipe yang tidak terstruktur adalah tipe yang jarang terjadi. Jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen juga terdiri atas 3 poin. Yang pertama, manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen operasional. Materi selanjutnya yaitu sistem penunjang keputusan atau biasa dikenal dengan DSS. Adalah suatu sistem yang membantu untuk mengambil keputusan melalui organisasi ataupun dengan bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data. Data merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu informasi. Informasi adalah kumpulan data yang telah diproses sesuai dengan fakta dan nyata. Selanjutnya yaitu pengetahuan. Pengetahuan itu berasal pada diri kita sendiri, yaitu gimana cara kita supaya kita menambah pengetahuan kita melalui membaca buku ataupun sumber-sumber lainnya. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian atau organisasi yang kita ikuti yang di dalamnya ada koordinator supaya organisasi yang kita ikuti memiliki tujuan. Demikianlah video ini saya buat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membantu saya dalam penyelesaian tugas ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.